Pertemuan lalu kita membahas tentang iman dengan kitab Allah, maka kita kait dengan itu. Ramadan adalah bulan Al-Quran karena Allah memilih Al-Quran turun di bulan tersebut, termasuk juga di malam istimewa yang diberi nama Lailatul Qadar atau malam Qadar, malam ketentuan Allah Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, seyogianya kita mengoptimalkan keakraban kita atau lebih akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Nabi SAW sendiri kita dapati dalam hadis bahwasanya beliau dipilihkan oleh Allah waktu untuk bertadarus dengan gurunya Jibril alaihissalam adalah di bulan Ramadan. Bahkan di tahun beliau meninggal dunia, Jibril mentadaruskan khatam Al-Quran bersama Nabi SAW sampai 2 kali. Efek dari akrabnya Nabi dengan tadarus Al-Quran menjadikan beliau lebih dermawan. Seperti yang dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina atahu Jibril yudarisuhul Quran. Dan beliau paling dermawan itu di bulan Ramadan ketika Jibril datang kepada beliau mentadaruskan Al-Quran. Fakana ajwad minar rihil mursalah. Dengan Nabi sesudah tadarus Al-Quran dengan Jibril mengkhatamkan Al-Quran, beliau lebih dermawan dibanding angin yang bertiup. Ini adalah takbir, ungkapan dari Abdullah bin Abbas bagaimana menggambarkan pribadi yang mulia Muhammad SAW. Efek dari akrab dengan Al-Quran menjadikan beliau lebih dermawan. Beliau adalah orang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat karena pengaruh besar akrab dengan Al-Quran di bulan istimewa yang bernama Ramadan. Bapak dan Ibu, untuk Nabi, karena beliaulah yang memikul beban berat menerima Al-Quran itu dengan wahyu, interaksi beliau dengan Al-Quran jelas sampai di puncak tertinggi. Maka kita walaupun tidak akan sampai ke level Nabi SAW dalam ta'amul atau interaksi akrab dengan Al-Quran, kita tentu dituntut untuk meningkatkan kadar interaksi tersebut. Umum jamaah sudah melakukan interaksi dengan usaha mengkhatam Al-Quran huruf per huruf. Bahkan ada yang mengusahakan meningkatkan dengan khatam 2 kali, 3 kali atau lebih di bulan Ramadan. Kami ingin menggarisbawahi hal lain. Interaksi dengan Al-Quran itu tidak hanya membaca huruf demi huruf, tetapi tanpa pemahaman. Karena wahyu turun adalah untuk dipahami, pemahaman yang menggerakkan penghayatan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah tadabbur. Bahkan kita mendapati penegasan ini di dalam 2 surah Al-Quran. Pertamanya dalam surah An-Nisa, mukmin akan sampai kepada kesimpulan iman bahwasanya Al-Quran memang datang dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain. Bagaimana bahasa Allah di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak mentadaburi, tidak menghayati, tidak meresapi Al-Quran? Kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, pasti mereka mendapatkan dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Saya garis bawahi bagian ini. Orang yang hanya memahami Al-Quran dari tekstual terjemahan saja mungkin akan menyimpulkan ada Al-Quran yang berlawanan. Termasuk di masalah tauhid yang dulu sudah kita bahas. Ada ayat mutasyabihat yang remang-remang memiripkan Tuhan sama dengan makhluk, mengesankan bahwasanya Allah punya kesamaan dengan makhluk di situ. Sedangkan ayat lain menegaskan Allah tidak serupa dengan makhluk. Mana ayat itu? Ayat yang mengesankan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata,
itu mengesankan Allah serupa dengan makhluk, sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, sama-sama punya mata. Tapi ayat lain menegaskan Allah berbeda dengan makhluk. Maka ulama yang sudah dalam pemahamannya, mulai dari generasi salafus saleh termasuk Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sudah membuat kesimpulan kehati-hatian di sini, bahwasanya ayat-ayat seperti ini kita paham makna bahasa tetapi tidak paham makna hakiki, maka diserahkan kedalaman makna itu kepada yang Maha Mencipta. Itu adalah usaha ulama agar kita tidak terjebak kepada kesesatan yang terjadi sebelumnya. Mujassimah, kelompok sesat yang mengatakan Allah berfisik, membuat kesimpulan Allah punya fisik tetapi tidak sama dengan fisik apapun. Kenapa? Karenanya menegaskan bahwasanya Allah punya tangan, punya wajah, punya mata dan yang lain. Maka tadabbur ulama sampai kepada kesimpulan kehati-hatian untuk mentafwid, menyerahkan makna ini tidak dibahas. Kenapa? Tidak terjangkau. Al-Quran turun dengan bahasa Arab adalah usaha Allah untuk bisa kita memahami yang Maha Mencipta. Tetapi jelas Allah adalah zat yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera secara dasar. Maka ulama memberikan bahasa yang jelas di sini. Apapun yang ada dalam gambaran kepala kita tentang Allah, maka Allah berbeda dengan itu. Ini adalah efek dari ulama dalam memahami atau mentadaburi Al-Quran. Sisi kedua, kita dapati dalam surah Muhammad SAW, surah ke-47 dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadaburi, tidak meresapi, tidak menghayati Al-Quran itu, atau sebenarnya dalam jantung hati mereka banyak gemboknya? Bahasa ini perlu kita perhatikan. Kalau ada usaha dari kita jamaah untuk akrab memahami Al-Quran, menyediakan waktu tidak hanya berhenti dalam mengkhatamkan baca huruf per huruf, tapi juga berusaha memahami makna. Salah satu jalan adalah baca terjemah. Sesudah baca terjemah mengikuti ulama tafsir, maka berarti jantung hati kita terbuka. Tapi kalau tidak ada minat untuk itu, benar kata Allah di sini, mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau memang karena jantung hati mereka itu banyak gemboknya, tertutup. Sehingga untuk karunia agung, tidak ada karunia yang lebih agung yang kita terima selain kitab suci Al-Quran ini. Dia adalah kalam Allah, pembicaraan Allah kepada makhluknya. Maka kebahagiaan seorang muslim, seorang mukmin ketika ini ada di dalam rumahnya, ketika kitab ini dia akrab dengannya. Maka istimewakan Ramadan dengan meningkatkan kadar keakraban kita dengan Al-Quran. Tidak cukup Bapak dan Ibu hanya dengan huruf per huruf tanpa pemahaman. Kenapa? Karena tanpa pemahaman memang itu tetap jadi pahala, tetap jadi ibadah, tetapi kadarnya tentu tidak sama dengan orang yang membaca paham yang menggerakkan jiwanya. Karena Nabi SAW sendiri adalah hamba Allah yang interaksinya dengan Al-Quran mengikutkan emosi. Beliau ketika berjumpa dengan ayat-ayat rahmat, maka beliau bermohon agar dimasukkan dalam rahmat tersebut. Beliau ketika berjumpa dengan ayat azab, beliau berlindung agar selamat dari azab. Interaksi ini tidak akan bisa dinikmati kalau tidak ada usaha untuk memahaminya. Maka saya sangat mendorong kait dengan akrab Al-Quran adalah redo dengan imam yang membaca lebih panjang dari kadar biasanya, khusus di sholat tarawih atau tahajud qiyam Ramadan. Maka kita masih menyayangkan ada jamaah yang protes menyalahkan imam lamo. Padahal di hukum fikih ulama memberikan rincian yang sangat jelas di sini. Salat wajib imam harus menenggang jamaah di belakang, maka imam tidak boleh lama-lama. Tapi salat sunat Nabi sendiri sudah mencontohkan tidak menenggang jamaah, sehingga beliau tahajudnya kadang menyelesaikan Al-Baqarah, menyambung ke An-Nisa, kemudian kembali kepada Ali Imran. Bahkan solat sunat gerhana kita dapati satu berdirinya adalah satu Al-Baqarah. Coba bayangkan,
Dan kita tidak mendapati riwayat sahabat yang protes dengan itu. Tapi solat fardu kita mendapati riwayat sahabat protes dan dibenarkan oleh yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka cinta Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Mereka berdiri solat dengan panjang mendengar Al-Quran adalah sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Maka kami mendorong jamaah, mari tingkatkan kadar interaksi kita dengan Al-Quran dengan pola tadi. Satu, baca huruf per hurufnya. Kalau bisa mungkin main kelompok sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada di tafsir. Baca per pembahasan, habis itu baca terjemahannya, sehingga kita bisa meresapi. Kita tidak lagi menyalahkan imam sholat tarawih, apalagi tahajud, karena baca panjang. Dulu sebelum corona, masjid kita sudah mengusahakan 1 juz ketika malam hari libur. Supaya apa? Ibadah ini lebih nikmat. Karena Nabi SAW mengabarkan soal pahala. Semakin lama berdiri dalam solat sunat itu, maka solat semakin afdol, semakin besar pahala. Bukankah kita semua sepakat kita membaca Al-Quran mencari pitih akhirat yang bernama pahala atau hasanat? Bukankah kita sepakat solat tahajud tarawih Ramadan itu juga mencari pitih akhirat yang bernama pahala? Maka kita usahakan mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan semakin akrab dengan Al-Quran. Demikian dengan waktu terbatas. Ini bagian pertama persiapan Ramadan kita, akrab dengan Al-Quran. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.